Kapal berbendera Malaysia berisikan hampir 2 juta metrik ton palm acid oil ditangkap kapal patroli TNI Angkatan Laut. Antisipasi kondisi keamanan di wilayahnya, Komandan Lantamal 1 Belawan dan Lantamal 3 Jakarta gelar apel kesiapan pasukan. Untuk mendapat apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang kamu benci. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 12 April 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita hari ini diawali dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai. Kapal berbendera Malaysia berisikan hampir 2 juta metrik ton palm acid oil ditangkap kapal patroli TNI Angkatan Laut. Berdasarkan informasi intelijen tugboat Ever Sunrise dan tongkang Ever Carrier yang berlayar dari Dumai tujuan Johor Malaysia diduga melakukan pelanggaran pelayaran. Setelah ditindaklanjuti dengan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan atau JAR Kaplit melalui KRI Sigurot 864 yang dikomandani Mayor Laut Pelaut Richard M. Pardede berhasil mengamankan kedua kapal tersebut di perairan utara Bengkalis, Provinsi Riau pada koordinat 01377174 Lintang Utara 102-23872 Bujur Timur pada Minggu siang 10 April 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa KRI Sigurot di mana sedang melaksanakan operasi Malaka Arnawa, selanjutnya melaksanakan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan terhadap dari kapal yang membawa PAO atau palm. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan yang dilaksanakan terhadap tugboat Ever Sunrise dan tongkang Ever Carrier, didapati kapal tersebut membawa muatan palm acid oil atau PAO sebanyak 1.799.959 metrik ton milik PT Pengangkutan Kekal SDN BHD Malaysia berlayar dari Dumai tujuan Johor Malaysia tanpa dilengkapi dokumen nota pelayanan ekspor, dokumen pemberitahuan ekspor barang, surat persetujuan keagenan kapal asing expired, sertifikat anti-fouling internasional expired tidak ditemukan di atas kapal. Selanjutnya kapal dikawal ke pangkalan untuk diserahkan ke pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai guna dilaksanakan proses hukum lebih lanjut. Antisipasi kondisi keamanan di wilayahnya, pasca unjuk rasa mahasiswa, Komandan Lantamal 1 Belawan dan Komandan Lantamal 3 Jakarta gelar apel kesiapan pasukan. Guna mengetahui sejauh mana kesiapan prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi aksi unjuk rasa yang dilaksanakan serentak Senin 11 April 2022. Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo memimpin apel kelengkapan personel bertempat di lapangan apel Markas Komando Lantamal 1, Jalan Serma, Hanafiah, Belawan. Apel kelengkapan ini digelar sebagai antisipasi pengamanan terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki baik markas komando, mes, gudang amunisi persenjataan, dan kediaman pejabat dengan penebalan penjagaan dan perlengkapan sesuai prosedur tetap. Menyiapkan prajurit untuk sewaktu-waktu siap digerakkan sesuai proyeksi dari Mabes TNI dan bersikap humanis, serta tetap waspada bila terjadi anarkisme, sekaligus menekankan kembali bahwa prajurit yang terlibat dalam pengamanan unjuk rasa harus tetap bersifat persuasif dan kekeluargaan. Pelaksanaannya sesuai tupoksi TNI Angkatan Laut yang membantu berdasarkan permintaan dari kepolisian daerah. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI, yakni operasi militer selain perang, salah satunya adalah membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Komandan Lantamal 3 Jakarta
Brigjen TNI Marinir Umar Faruk memimpin apel gelar pasukan penindakan huru-hara di lapangan Makolan Tamal 3, Jalan Gunung Sahari, nomor 2, Ancol, Jakarta Utara. Apel gelar pasukan dilaksanakan atas perintah Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang diawali melalui video conference kepada seluruh jajaran satuan operasional. Lantamal 3 Jakarta sebagai salah satu satuan kewilayahan telah menyiapkan 2 SSK terdiri dari 1 SSK Yon Marhanlan 3 dan 1 SSK Gabungan Denma dan Satrol Lantamal 3. Sementara itu, Lanal Jajaran menyiapkan 1 SST. Pasukan PHH ini sebagai antisipasi apabila dalam unjuk rasa nantinya ditunggangi provokator atau oknum yang tidak menginginkan unjuk rasa berjalan tertib dan akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan anarki. Putra daerah Papua menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika. Tongkat kepemimpinan Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika saat ini dipegang oleh putra daerah Papua, Letkol Laut Pelaut Apriles Lucian Sukirno. Perwira kelahiran Jayapura 19 April ini adalah lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-47 tahun 2001 dan lulusan Magister Manajemen Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2020. Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Maroke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono, bertempat di ruang rapat Makolan Tamal 11, Jalan Noari, Kabupaten Maroke. Jabatan Komandan Lanal Timika diserah terimakan dari Letkol Laut Pelaut Denny Indra yang selanjutnya menjabat Asisten Operasi Gus Kamla Koarmada 2 Surabaya. Sesuai kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut di bidang personel untuk mengutamakan pengawak Lanal dan Posal, terutama di daerah perbatasan, adalah putra daerah yang sesuai dengan kompetensi dan kualitas personel tersebut. Acara sertijab dirangkai dengan pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyamatan tanda pangkat dan jabatan, serta penandatanganan fakta integritas bagi pejabat baru. Ini merupakan penugasan pertama bagi Letkol Laut Pelaut Apriles untuk mengabdi di tanah kelahirannya sendiri setelah sebelumnya banyak bertugas di KRI dalam mengamankan perairan Nusantara. Ramadan berbagi, Pos Angkatan Laut jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai serentak berbagi takjil kepada masyarakat. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai melalui Pos Angkatan Laut jajarannya melaksanakan pembagian takjil kepada masyarakat di 3 wilayah, yaitu Posal Panipahan, Posal Bengkalis, dan Posal Tanjung Medang. Kegiatan sosial berbagi takjil kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan ajang silaturahmi TNI Angkatan Laut dengan masyarakat, serta berbagi rezeki dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Peka Jalasena di setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 untuk mengantar berbuka puasa Anda di channel YouTube dan Instagram TNI Angkatan Laut. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dinda beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.